Tapi kan gini Pak, karena sebenarnya ini kan kadang-kadang kan kita ini karena orang Indonesia ya, kadang-kadang dekat politik. Nah kita bahas nih, Yusuf Mansur kan mungkin menurut saya, pikiran saya ini memang pikiran saya aja gitu kan, berpikir kan bebas ya. Iyalah. Berpendapat. Apakah Yusuf Mansur ini ketika mencalonkan dia mau mencalonkan kan ya, kita tahu lah mau mencalonkan DPR RI katanya. Nah kebetulan dapilnya di sini nih katanya. Dapil mana dia? Katanya di Jakarta Timur di sini gitu ya. Kebetulan kita di sini. Nanti kita mau inilah. Apakah kemungkinan besar itu karena memang merasa tertekan, jadi sehingga dia mau masuk politik itu biar dia merasa ada punya kekuatan gitu. Karena kita udah mulai menekan Pak Ustadz. Nah hari ini kita kan rilis nih habis dari Kementerian Koperasi. Pak Ustadz kementerian habis ketemu, dan kebetulan nggak bisa datang. Nah kemarin hari ini kan rilis Kementerian Koperasi, kita udah datang, dan sebenarnya banyak dari teman-teman kementerian yang murni, yang pikirannya murni, ya memang pola dari ceramahnya, dari pola investasinya ya memang nggak bener gitu. Nah apakah dia ingin mengamankan dirinya gitu biar naik di sisi politis, biar dia merasa wah saya kan ini nanti bagian dari koalisi pemerintah jadi aman gitu. Menurut Pak Ustadz gimana? Nah ini begini, yang pertama itu kan ada dua pihak ya. Iya. Ada Yusuf Mansur sebagai orang yang bersedia dicalegkan dari satu partai ya. Tersebut aja lah. Ya udah jadi rahasia umum. Ya partai itu kan partai nasional lah. Ya partai nasional. Dalam tanda kutip mungkin bisa disebut sebagai partai sekuler. Ya. Itu kan perlu meraup suara dari komunitas Islam. Tahun 2014 ini kan nggak dapat ini partai. Iya. Nggak dapat kursi. 2019 juga nggak lolos ke Senayan. Ini ada 2 kali. 2014 nggak masuk. Nah, 2019 nggak dapat. Nggak dapat Senayan. Tentu dia harus merubah kayak jualan ini. Iya. Etalase itu harus dirubah. Gitu. Ya kan? Ya. Dia harus mencari public figure. Itu satu yang kemungkinan gitu ya. Dari sisi partainya. Partai yang kedua, yang saya dengar itu ada deal yang bagus. Ya karena sebenarnya secara antara Yusuf Mansur dengan pemilik partai ini. Dealnya itu ya bagaimana menggoreng saham. Ke situ larinya. Menggoreng saham. Ya. Yang saya dengar menggoreng saham. Jadi berita-berita burungnya seperti itulah. Sahamnya misalnya sekarang nih 900 per lembar. Nanti dengan Yusuf Mansur itu mau digoreng, itu dinaikkan menjadi 1.600. Kalau di saham itu kayak dipom-pom gitu lah. Dipom-pom. Jadi selisih 600. Nah, Yusuf Mansur sudah membuat perjanjian yang lebihnya itu buat saya gitu. Dengar-dengar itu ya. Yusuf Mansur dengar begitu. Itu akan mengerahkan semua anggota Petren untuk beli murah aja 900 perak gitu kan, beli 1 slot misalnya, slot kan 100 kali 900 ya 90.000. 90.000 nggak sampai selembar merah gitu ya. Dia menyatakan itu anggota Petrennya laporannya itu ada 3 juta atau 4 juta orang. Ya kalau dicerita-cerita malah kadang 5 juta. 5 juta. Tapi itu semua nanti mari kita lihat. Kalau menurut saya sih ya itu yang mau dicapai oleh Yusuf Mansur. Yang kedua, ya karena kan memang ada ini, ada investasi juga dia. Iya. Jadi dia nggak investasi, dia mau ngambil keuntungannya itu nanti dia pengaruhi orang untuk beli. Ya karena kan gini, yang katanya 80 miliar di investasi Mansur lewat Petren itu, PC itu kan MNC Capital. Jadi mungkin karena ya kita kan cuma bisa mungkin ya, karena ada hubungan kapitalisasi di sana, sehingga ya ini ya kita ngambil ceruk pasarnya aja gitu, mungkin kayak gitu. Yang ketiga ya Yusuf Mansur itu kan di mana-mana langkah kena kejepit sekarang karena orang udah mulai kritis. Ya. Dia mengumpulkan uang lewat ceramah-ceramah sekarang nggak bisa. Ya. Karena jemaah itu sekarang sudah nggak sungkan-sungkan, sudah nolak gitu. Misalnya bahkan yang komentar porotin
kalungnya gitu, dia nggak mau. Bahkan ini kalau datang ke rumah, itu komentar ya, kalau datang ke rumah saya lemparin itu. Iya, nggak ada yang orang berpikir positif tentang dia. Maka dia, ini kan Mansur ini kan otaknya pintar, dia membaca situasi ini, lari ke sini ganti. Ibarat apa ya? Kalau binatang itu namanya bunglon. Itu kan Berubah-ubah warna. Kalau dia ini multi color ya ini. Dia bisa baju politik sewaktu-waktu gitu. Nanti dia meloncat lagi memakai suara ustadz. Tapi sekarang dia orang udah mulai kritis. Nggak percaya sudah gitu. Ya. Jadi dia mengamankan dirinya ke masuk partai dia. Karena kan sebenarnya gini, kalau masuk partai lain kayaknya mustahil itu. Mustahil. Karena Dia kan masuk PDI susah kan. ya, Golkar dia udah pakai jaket kuning gitu, udah ketemu Erlangga misalnya. Tapi kan nggak ada realisasi. ya karena kan wah itu malah rusak nama partai nanti. Rusak nama partai. Tapi bagi kita sih bagus saja, yang namanya orang mencoba peruntungan ya. Ya itu hak konstitusi dia itu. Cuma nanti ya begitu dia resmi mencalonkan, dia harus berkampanye kan. Iya. Nah dia ketemu dengan audien yang macam-macam itu. Kita lihat nanti dia bertemu, karena begini, Mansur itu kan sangat, orangnya itu kan seperti bos mafia. Dia tidak bisa disentuh, Iya. tidak bisa didekati. Rumahnya saja itu anginnya kalau bisa dia tahan itu. Pakai kawat, ya kan? Iya. Tinggi, kok berduri, dijaga oleh polisi luar dalam. Di luar itu berapa banyak orang? Ada. Ya waktu demo ada ya. Ada, di dalam ada lagi. Oh ada lagi dalam. Dalam ada lagi. Belum lagi pengacaranya yang. Pengacara ada tuh lain lagi. Ini pengawalnya nih, penjaga rumah gitu. Kemudian dia kalau keluar. Ya katanya pengacara juga standby katanya di sana. Iya. Pengacara kok bisa standby, saya nggak ngerti. Pengacara kok bisa standby. Nah, jadi begitu dia keluar nanti, dia akan disergap oleh ibu-ibu. Kan pernah lu kita buat luncur bukunya lu di Bandung itu. Di Bandung. Ya. Bulan Oktober 2021. Ya kan? Itu kan dipikir oleh ibu-ibu dari Garut, dari berbagai daerah di Bandung, dia pikir Sumansur datang gitu. Ada 6 orang saat itu. Dia terus terang kan, ternyata yang datang bukan Sumansur gitu. Kita. Waduh, saya kecewa ini kata. Kenapa Bu? Saya pikir tadi tuh Sumansur datang. Loh, apa urusan? Uang saya sama dia masih ada gitu. Saya mau minta, ini lagi krisis. Ada uang saya 10 juta, ada apa? Itu kan? Iya. Nah, saya nggak fitnah loh. Kalau Mansur mau ya kita siap memfasilitasi kapan gitu. Datanglah ke Masjid Istiqamah di Bandung gitu. Itu banyak yang siap menagih utang ke Mansur. Nah sekarang dia mau berkampanye ya kan? Iya. Kan tuh ada jadwal kampanye. Ada Iya. kampanye tertutup, ada kampanye terbuka. Iya ada kampanye terbuka. Gitu. Begitu dia kampanye terbuka, dia berani nggak berceramah, berorasi. Kampanye. Karena di bawah udah nungguin orang nih. Kan ada jadwal. Iya. Nah Tapi ini di daerah sini. Iya, ini Jakarta Timur ya. Iya. Tapi- Saya nanti tanya deh sama orang-orang di sini. Coba Mau tanya. pilih nggak? Nanti itu. Tanya itu satu, dia Disurvei. berani nggak dia menghadapi orang? Itu kan kalau dari Pak calon kan mungkin ditetapkan sama ketua partainya gitu. Iya. Nah, saya tapi nanti tanya nih. calon itu harus berkampanye. Iya. Karena sistem pemilu sekarang ini kan belum ada keputusan. Kalau keputusannya masih sistem proporsional terbuka, masing-masing harus kampanye. Iya masih ada kampanye. Tapi kalau proporsional tertutup, nah itu mungkin Kampanye dikurangi. Biasanya kampanye partai aja biasanya. partai aja. Yang contoh itu kan dulu kan kita mengenal istilahnya nih nomor peci, Iya. nomor dasi, ya kan, nomor ikat pinggang, nomor sepatu. Ya kalau nomor sepatu dia nggak ikut dia paling bantu-bantu aja. Ya, Mansur kan nggak mungkin di nomor sepatu, Iya. dia paling ditaruh di nomor peci. Iyalah.
Iya Karena kan? kan ada hubungan Dia menurut saya gitu. kampanye. Nah dia Rasionalisasi hubungannya agak kuat. dia nanti orang kan Nomor PC biasanya modalnya paling besar. modal paling besar. Kemudian bukannya itu orang datang bukan untuk dengerin kampanyenya, duit kami mana gitu. Asal ada jadwalnya. Iya. Oh itu sasaran empuk itu. Iya. Asal ada jadwalnya. Iya kan? Iya, iya. Asal ada jadwalnya. Nanti saya coba tanya di belakang-belakang ini ya, belakang komplek kan ini orang Jakarta Timur semua gitu ya. Kebanyakan yang di belakang, biasanya kan masyarakat asli biasanya di belakang. Coba kita tanya, bagaimana reaksinya? Apakah nanti dia pernah bersedekah, minta dia bersedekahnya kembali atau enggak? Iya. Nah, biasanya kan kalau caleg itu Iya. kan dia menemui audien itu kan dia ngasih Iya. Iyalah, sembako apa macam. harusnya seperti itu. Nah, Namanya Mansur kampanye. nanti orang akan lihat ngasih apa gitu. Minta malah. Jangan dia minta. Nanti misalkan nih bahasanya kalau misalkan nanti kalau kalian pilih saya, kasih sedekah ke saya, nanti kalian jadi anggota dewan gitu. Aneh doain. Doain. Jadi gitu, jadi itu yang kan dia hadapi nanti dan kita akan melihat kan gitu. Ya. Ya kan memang perilaku. Jadi kayak orang meninggal ya. Orang meninggal itu kan emang karena kebiasaannya dia. Kebanyakan ini ya. Kalau misalkan dia biasa sholat di masjid, biasanya meninggal di masjid, Tinggal di sedang masjid. rukuk. Iya. Ya, kalau misalkan biasa mabuk, Meninggal dalam keadaan mabuk. Iya. Kalau biasa nipu umat dia dikejar-kejar umat. Kejar-kejar. Ya kan gitu biasanya. Biasanya jadi kita akan lihat nanti. Saya membayangkan ya, Iya. gimana nanti ibu-ibu, iya kan, Iya. jilbab, Iya. mungkin juga sebagian udah pakai cadar. Iya. Itu kan orang-orang begitu yang tertipu sama dia tuh. Iya. Nanti kalau Itu dikejar. nanti mengejar dia, dia teriakan tuh Sumansur, ayo utangnya. Ya. Biasanya kan kayak gitulah, orang kan nggak jauh dari kebiasaan. Biasa berkendara, sopir, mungkin ya tabrakan. Kebiasaan. Ini kan biasa nipu umat ya dikejar-kejar umat. Kejar-kejar. Biasanya gitu kan, biasanya. Ini kan kita Iya. melihat dari sisi yang memang ya Allah seperti itulah, memang biasa. Kalau orang baik biasanya di tempat-tempat yang baik. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita bahas di tempat lain ya. Ini kebetulan udah sore, sebentar lagi maghrib. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Jangan lupa ya, ini kunjungi channel Rumongso Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.